Oke, ada yang beri dulu. Oh, oke. Terima kasih Kak Randi. Selamat malam kakak-kakak dong semua. Perkenalkan, beta nama lengkap Debriana Yuda Salean, biasa dipanggil Debri. Award di LPDP tahun 2016. Tujuan universitasnya Universitas Indonesia, sudah selesai. Sekarang kerja di Universitas Nusa Cendana, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Debri. Ya. Oke. Berikutnya Kak Leslie. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Oktalenvia Leslianti Nangkiawa, tapi biasanya dipanggil Leslie. Saya award di LPDP tahun 2016 juga, sudah selesai kuliah tahun kemarin 2019. Tujuan studi saya di Australia, the University of Newcastle. Saya kuliah Master Disaster Resilience and Sustainable Development. Secara umum itu artinya disaster management. Saat ini saya kebanyakan volunteer di gereja maupun di tingkat klasis dan juga di Kota Kupang untuk Satgas COVID-19. Oke, terima kasih Kak Leslie dan Kak Budi. Ya, semoga suara saya masih jelas. Jadi nanti untuk pemaparan visi misi dan programnya masing-masing Kak Debri dan Kak Leslie berikan waktu 15 menit maksimal 15 menit dari Kak Debri. Suaranya hilang Kak. Halo. Coba kalau Sanda pakai mikrofonnya. Kalau begini kedengar ya? Iya, iya. Oke, mantap. Jadi untuk pemaparan visi misi dan programnya nanti masing-masing suaranya nggak kedengaran sekarang. 15 menit itu dari Kanisi dan Kanisi kita bakal Kayaknya pengaruh jaringan. Iya, iya. Oke, soalnya saya lagi di Puan ini. Oh. Masih jelas? Ya, ini lumayan. Kalau Kak Randi pakai kalimat-kalimat pendek seperti menjawab iya, keras kah, atau kayak begitu-gitu kelihatan jelas. Tapi kalau Kak Randi semakin panjang kalimatnya, semakin kalimat hilang, kata-kata semakin hilang. Oke. Terima kasih Kak. Ya, jadi yang pertama, kayaknya biar beta yang apa Sam? Iya. Makasih Kak Albert. Oke. Sorry untuk masalah teknisnya tadi. Oke, jadi nanti dia punya alur, nanti akan dimulai dengan penyampaian visi misi dan program kerja dari masing-masing kandidat, dari Kak Debri sama Kak Leslie. Mungkin nanti Kak Debri yang mulai duluan saja, terus nanti dilanjutkan oleh Kak Leslie. Nanti setelah habis penyampaian visi misi dan program kerja, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh moderator, dan juga nanti akan dibuka untuk sesi diskusi bersama peserta-peserta lainnya. Jadi peserta di sini mungkin ingin menanyakan terkait dengan program kerja yang dipaparkan oleh para kandidat, dan maupun juga terkait visi dan misinya, atau mungkin ada saran dan tambahan apapun untuk Mata Garuda NTT ke depannya nanti bagi kandidat yang terpilih, nanti silakan. Oke, nanti setelah habis sesi Zoom meeting ini, akan dilanjutkan dengan sesi untuk pollingnya di grup WhatsApp nanti. Juga untuk teman-teman yang tidak sempat hadir di meeting pada malam hari ini di Zoom, nanti mungkin bisa juga kami buat formulir online untuk pertanyaan-pertanyaannya bagi mereka yang ada di grup Mata Garuda NTT. Nanti kalau misalkan ada yang kurang saya sampaikan, nanti mungkin Kak Arya atau Kak Randi bisa tambahkan di kolom komentar.
juga dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi mungkin Kak Randi bisa mulai share screen-nya untuk presentasinya Kak Debri, Kak, biar Kak Debri bisa memulai. Oke. Mulai dari yang Kak Debri dulu ya? Atau Kak Debri? Ya, mulai dari Debri dulu. Jadi nanti selama penyampaian teman-teman yang lain, kita mute dulu ya. Ini mikrofonnya biar jangan buka. Randi sudah share screen, Kak? Sama-sama, Kak. Oke. Oke, dari Kak Leslie. Silakan, Kak. Kak Debri, sorry. File presentasinya belum terbuka. Kak Debri ya? Sorry. Sorry. Apa? Mungkin kalau jaringan, mungkin Kak Randi bisa coba kirim materinya ke beta. Oke, sudah. Oke, kelihatan? Belum, Kak? Belum. Belum ya? Belum. Oh. Atau Kak Debri punya materinya di situ, Kak, biar dikirim. Punya. Oke. Coba mungkin beta coba share screen ya. Ya, coba. Oke. Share screen, coba. Ini beta sudah share sih sebenarnya. Tapi belum kelihatan di sini. Oke. Ya, Oke. coba Kak Debri mulai sharingnya. Ya, Sorry. sebentar ya. Oke, kelihatan? Kak Debri. Ya. Oke. Kita mulai, Suko. Ya, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kesempatannya malam hari ini. Diberi kesempatan untuk bisa share visi misi dan program kerja. Yang pertama, visi yang saya mau capai bersama teman-teman dalam Mata Garuda. Di sini visinya bersama mengembangkan, sebentar. Maaf ya teman-teman, di saya tidak kelihatan soalnya. Oke. Bersama mengembangkan Mata Garuda NTT sebagai rumah bagi keluarga cendekiawan muda yang profesional dan bersinergi dalam pengembangan SDM NTT yang berkualitas. Jadi bersama-sama yang nanti akan kita capai adalah Mata Garuda NTT ini sudah merupakan sebuah rumah. Sama-sama kita kembangkan rumah itu bagi kita sebagai keluarga cendekiawan yang seperti apa, yang profesional dan yang bersinergi dalam mengembangkan SDM NTT. Selanjutnya, untuk misi ada 3 yang saya angkat di sini. Yang pertama itu merangkul dan mempererat silaturahmi antara awardee dan alumni LPDP NTT. Yang kedua, bersama menjamin tersampainya informasi beasiswa LPDP di daerah-daerah di Provinsi NTT. Yang ketiga, membangun komunikasi dan kerjasama dengan lebih banyak perguruan tinggi, sekolah, pihak swasta, pemerintah, komunitas, dan stakeholder lainnya dalam rangka pengembangan kualitas SDM NTT. Nah, sekarang untuk program kerja. Program kerja sendiri saya ada dua program kerja. Yang pertama itu mungkin istilahnya lebih lokal sekali ya, istilahnya kumpul keluarga atau
bukan kumpul keluarga dalam arti sebenarnya, tapi ini semacam MG gathering, yaitu kegiatan gathering atau outbound dalam rangka mempererat tali silaturahmi, mengenal anggota MG lebih dekat, memperkuat ikatan antara alumni dan awardi, membangun kerjasama dan komunikasi, serta membangun jejaring sosial yang tepat. Kegiatan dilakukan mungkin bisa setiap tahun atau setelah pengumuman kelulusan. Kenapa? Mungkin teman-teman yang lain tidak begitu, maksudnya ini kegiatan sepertinya sudah umum, ini program sepertinya sudah umum, tapi ini saya angkat sebagai hal yang pertama yang mau saya lakukan. Kalau sekiranya teman-teman memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin Mata Garuda. Kenapa? Kenapa bagi saya ini penting? Karena yang pertama, kita ini banyak sekali anggota yang kalau kita masing-masing itu kenalnya kurang dari 10% dari anggota. Sedangkan yang tadi saya bilang, kita mau jadi sebuah rumah untuk keluarga. Istilahnya keluarga yang profesional. Karena itu bagi saya penting untuk kita punya bonding yang kuat dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga. Karena itu program yang pertama yang saya lakukan adalah supaya kita berangkat dari dunia maya. Saya lihat grup kita itu sangat dinamis. Kita berangkat dari dunia maya, kita sama-sama punya bonding yang kuat di dunia nyata. Karena pengalaman mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, tapi berangkat dari pengalaman, kalau misalnya ada kegiatan atau ada acara apa seperti itu, atau mungkin ada istilahnya kegiatan lah, yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, itu mungkin karena banyak yang sekolah, atau mungkin banyak yang kerja, atau apa, tapi yang ikut engage dalam kegiatan atau dalam program-program di Mata Garuda sebelumnya itu sangat-sangat sedikit. Karena itu bonding yang sudah ada kita pertahankan, kita pererat lagi, kita perkuat lagi dengan program yang pertama ini. Begitu. Saya rasa ikatan dan bonding itu penting sebagai dasar untuk nantinya kegiatan dan program selanjutnya bisa jalan. Begitu. Karena itu ada program kumpul keluarga, gitu. Dengan ada beberapa kegiatan. Yang kedua ada MG Talk. Kita seperti kita kalau MG Talk ini saya melihat kita di grup itu sangat-sangat aktif dalam berkomunikasi, berdiskusi, bahkan berdebat, yang pemikiran-pemikiran, bahkan ada banyak pemikiran-pemikiran yang sangat kritis, yang sangat cerdas, yang sangat inspiratif, tapi sayangnya cuma berakhir di grup saja, tidak ada output selanjutnya. Karena itu mungkin dengan adanya program kumpul keluarga, di dalamnya ada banyak kegiatan, salah satunya adalah MG Talk ini, kita bisa lebih mengembangkan lagi apa yang sudah kita buat, gitu. Yang program yang terakhir, yang kedua, dari Mata Garuda untuk NTT. Saya ambil judul programnya adalah dari Mata Garuda untuk NTT. Itu program kontribusi, intinya adalah program kontribusi Mata Garuda untuk pemerataan dan pengembangan SDM di NTT dalam bidang pendidikan. Gitu, dalam bidang pendidikan. Ada pendidikan dasar, ada pendidikan tinggi, dan untuk masyarakat umum. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam program. Yang pertama, pendidikan dasar, peningkatan literasi, dan membantu mengurangi angka buta huruf. Bekerja sama. Nah, program ini yang akan kita lakukan, meningkatkan literasi dan membantu angka buta huruf, itu kita kerjasama, bisa bekerja sama dengan yayasan dan atau komunitas yang peduli dengan literasi. Saya tahu dalam Mata Garuda itu ada beberapa teman-teman kita yang peduli dengan yang aktif dalam komunitas literasi, bahkan ada yang ada yang punya yayasan juga dalam bergerak di bidang pendidikan, pemerataan pendidikan. Nah, kita sebagai alumni dan awardee bisa turut berpartisipasi aktif sebagai relawan atau pengajar di situ. Selanjutnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini seperti program layaknya program MG Goes to Campus.
karena kita salah satu tugas yang kita emban juga dari Mata Garuda Pusat adalah kita harus memberikan informasi beasiswa seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Namun di sini kita bukan cuma memberikan beasiswa, namun juga bisa memberikan program mentoring beasiswa secara langsung atau secara daring. Kali ini juga bisa diadakan program sosialisasi dan mentoring khusus program studi doktoral karena MG Ghost Campus, jadi saya rasa banyak potensi di NTT dan juga mungkin alumni mau sekolah lanjut, kita bisa bikin program sosialisasi dan mentoring khusus untuk program studi doktoral. Teman-teman yang sudah, saya rasa di MG ada begitu banyak teman-teman yang sekarang melanjutkan S3 dan juga alumni yang sudah selesai S3, kita bisa ajak untuk sama-sama kita kerjakan program ini. Juga di sini alumni dan awardee bisa berperan sebagai narasumber atau fasilitator atau mentor dan relawan. Yang terakhir itu masyarakat umum. Untuk masyarakat umum sebenarnya ini sudah pernah dilakukan sepertinya tahun lalu, itu atas inisiasi dari beberapa teman saja. Saya rasa ini bagus sekali, karena itu bisa dikembangkan dan bisa dimasukkan di program kerja, yaitu MG Workshop. Jadi bekerja sama dengan komunitas dan alumni yang bergerak di bidang pendidikan, mengadakan workshop TOEFL dan IELTS untuk masyarakat umum. Yang kita lakukan itu animo dari masyarakat sungguh sangat besar, padahal itu cuma kegiatan dadakan, sehingga saya berpikir kalau misalnya ini dijadikan kegiatan rutin dari MG, bukan saja kita bisa promosi MG, kita juga bisa promosi beasiswa LPDP secara tidak langsung di situ, kita juga bisa membantu masyarakat umum. Seperti itu. Kira-kira itu saja program kerja visi misi dari saya. Saya selanjutnya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Debri untuk penyampaian visi dan misinya. Jadi untuk merangkum yang telah disampaikan oleh Kak Debri, jadi dari Kak Debri sendiri mempunyai 3 misi. Yang pertama untuk menyampaikan informasi beasiswa kepada masyarakat yang lebih luas lagi, kemudian membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan juga mempererat silaturahmi antara awardee dan juga alumni dari beasiswa LPDP. Nah, misi-misi itu ingin diwujudkan melalui beberapa program kerja, seperti keluarga, di mana terdiri dari gathering outbound, kemudian diskusi roundtable sesama awardee dan juga alumni, dan juga program kerja yang kedua dengan nama dari Mata Garuda untuk NTT, yang bertujuan untuk mengembangkan SDM dari semua lini, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan juga masyarakat umum. Oke, sebelum nanti dilanjutkan ke penyampaian visi misi dan program kerja oleh Kak Leslie, disampaikan ulang untuk teman-teman di sini yang ingin bertanya, silakan bisa langsung menulis pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di Zoom, untuk kemudian nanti bisa ditanyakan ke para kandidat, kedua orang kandidat setelah sesi penyampaian visi misi dan program kerja telah berakhir. Oke, jadi untuk sekarang saya akan mulai share screen-nya untuk slide-nya kalian. Oke, kita lihat toh? Ya, terima kasih Albert. Baik, selamat malam teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi salah satu kandidat Ketua Mata Garuda 2 tahun ke depan. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Oktalinvia Leslianti Nangkiawa. Visi saya, Mata Garuda menjadi sumber informasi terpercaya bagi pemerintah NTT dan tempat membagi ilmu dengan bijaksana antara alumni dan awardee. Saya mengambil visi ini karena saya berpikir bahwa sebenarnya sudah begitu banyak anak-anak NTT yang pintar, yang luar biasa, dengan pengalaman yang mungkin kalau ditulis dalam resume mereka itu bisa berlembar-lembar. Dan saya pikir kita harus menjadi salah satu
partner yang baik buat pemerintah agar bisa mengevaluasi atau memberikan saran yang membangun sehingga NTT ini semakin lebih baik lagi setiap tahunnya. Misi saya ada 2. Yang pertama, meningkatkan peran alumni dan awardee LPDP NTT di masyarakat. Yang kedua, sumber inspirasi bagi anak muda untuk mengejar mimpi mereka di bidang pendidikan. Saya adalah salah satu awardee yang terinspirasi oleh banyak orang. Saya yang semula berpikir bahwa beasiswa itu hanya untuk orang-orang dengan tingkat kepintaran yang tinggi, IPK terbaik di kampus atau jurusan mereka, saya akhirnya memacu diri saya sampai batas kemampuan terakhir saya untuk membuktikan bahwa saya orang biasa pun mampu bersaing dengan orang-orang luar biasa. Dan saya berpikir bukan saya saja yang memiliki pengalaman seperti itu. Ada banyak sekali teman-teman di luar sana yang juga memiliki pengalaman yang sama seperti saya, bahkan lebih dari saya. Baik program kerja saya, yang pertama itu di bidang pendidikan. Pertama adalah berkolaborasi dengan pemerintah atau universitas meningkatkan kepeminatan masyarakat NTT terhadap pentingnya pendidikan. Kita sadar atau tidak, kita bersyukur untuk beberapa tahun belakangan ini sudah semakin banyak jumlah anak-anak NTT yang melamar beasiswa untuk tingkat S2 ataupun S3. Setiap tahunnya pun sudah begitu banyak anak-anak yang mendaftar di universitas-universitas di seluruh NTT untuk sekolah S1. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada begitu banyak anak-anak di desa yang dengan berbagai alasan selain biaya, terlepas dari masalah biaya, mereka enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, membantu pelajar di tingkat SMA dengan melakukan course singkat dalam bentuk daring, baik itu mata pelajaran sains, sosial, dan life skill. Jadi, melihat dengan kejadian belakangan ini, saya sadar bahwa teknologi ini harus dipergunakan sebaik mungkin. Kita bisa membantu teman-teman atau adik-adik kita di tingkat SMA agar mereka belajar lebih giat lagi, tidak hanya harap dari guru dan buku, di bidang-bidang sains ataupun sosial. Saya menambahkan life skill karena saya percaya bahwa kita butuh life skill itu di tahun-tahun mendatang. Dalam artian bahwa bagaimana kita berorganisasi, apa itu leadership, bagaimana writing skill kita, dan bagaimana kita membaur dengan komunitas-komunitas, bagaimana kita membangun networking. Saya pikir itu sangat penting. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan platform kreatif anak muda NTT untuk meningkatkan minat baca dan belajar anak-anak di NTT dan isu-isu terkini di masyarakat NTT. Semenjak saya pulang dari belajar saya menemukan bahwa di NTT ini begitu banyak organisasi-organisasi anak muda yang bergerak di bidang-bidang berbeda. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, untuk mengadvokasi mengenai climate change, atau penggunaan plastik, ada juga yang membangun taman-taman baca. Saya pikir awardee NTT, alumni LPDP bisa menjadi salah satu sumber inspirasi untuk mereka, dan kita juga bisa membagi ilmu. Minimal ketika mereka membuat sebuah acara, kita bisa menjadi narasumber. Ada begitu banyak teman-teman kita yang mengerti tentang sustainable development, ada yang mengerti tentang pentingnya membaca, ada yang mengerti mengenai pentingnya sekolah, dan lain-lain. Itu semua kita miliki. Jadi kita bisa membagi dengan sumber daya yang kita miliki. Selanjutnya, bidang internal Mata Garuda NTT. Saya membayangkan teman-teman Mata Garuda NTT, alumni dan awardee, membuat sebuah buku atau dalam bentuk PDF, kalau memang buku itu mimpinya terlalu tinggi, kumpulan tulisan ilmiah dari alumni dan awardee LPDP mengenai jurusan kita masing-masing. Ada yang mengenai matematika, fisika, mengenai bahasa Inggris, mengenai isu-isu terkini yang hasil karya kita sendiri. Program kerja ini terinspirasi karena salah satu program yang dilakukan oleh teman-teman di Australia, di PPI di Australia, dan saya berpikir bahwa kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah membuat kumpulan cerita inspiratif mengenai penerima beasiswa LPDP asal NTT untuk menjadi motivasi bagi anak NTT mengejar mimpi mereka sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
Seperti yang saya katakan di awal, saya ini tidak pintar-pintar amat. Tetapi saya terinspirasi dengan orang-orang luar biasa, orang-orang tangguh, yang patah semangat, yang tidak pernah berhenti untuk mengejar beasiswa, entah mau 10 tahun, mau 6 tahun, 7 tahun. Mereka terus memacu diri mereka untuk belajar dan mendapatkan beasiswa. Dan saya berpikir bahwa kita pun bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak. Sehingga semakin banyak lagi anak-anak yang berpikir untuk sekolah lanjut, tidak hanya terhenti di S1 saja. Begitu, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Leslie sudah menyampaikan visi misi dan program kerja. Jadi untuk merangkum yang dikatakan Kak Leslie tadi, jadi Kak Leslie membawa 2 misi. Yang pertama, ingin meningkatkan peran dari para alumni dan juga awardee dari Mata Garuda NTT, dan juga diharapkan kita, para awardee maupun alumni, bisa menjadi sumber inspiratif bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur. Misi-misi ini ingin diwujudkan dalam program kerja di bidang pendidikan. Yang pertama, berkolaborasi dengan pemerintah maupun universitas, dan juga tidak hanya di pendidikan tinggi saja, Kak Leslie ingin mencangkup para pelajar tingkat SMA melalui kelas-kelas daring untuk life skill maupun soft skill lainnya, dan juga selain itu ingin berkolaborasi dengan platform kreatif anak-anak muda NTT untuk yang mengangkat isu-isu terkini maupun minat baca. Selain itu, untuk bidang internal dalam Mata Garuda NTT, Kak Leslie ingin membuat sebuah buku yang berisi kumpulan cerita-cerita inspiratif dari awardee maupun alumni beasiswa LPDP di NTT untuk dibagikan ke masyarakat umum, dan juga mungkin sesuatu yang bersifat lebih ilmiah melalui kumpulan tulisan-tulisan ilmiah yang dipublikasikan oleh para awardee maupun alumni. Oke, jadi terima kasih untuk para kandidat berdua sudah menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya. Jadi nanti selain pertanyaan dari tim KPU atau dari moderator, kami juga akan memberikan pertanyaan kepada Kak Depri dan juga Kak Leslie melalui pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang hadir pada malam hari ini. Jadi langsung saja, mungkin pertanyaan pertama ada dari Kak Iki untuk Kak Depri. Ya. Jadi yang pertama, kata Kak Iki, 3 program ini yaitu literasi literasi dan sosialisasi ini sudah pernah dijalankan sebelumnya. Kira-kira apa yang membedakan, apa yang membuat program yang ingin dibawa oleh Kak Depri ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin bisa dijawab dulu sebelum lanjut ke pertanyaan berikut. Ya, baik, terima kasih Kak Iki pertanyaannya. 3 program ini memang sudah dibuat sebelumnya, tapi kali ini kita coba jangkau lebih banyak lagi daerah di Pulau Timor sendiri. Karena setahu saya ini program, kalau tidak salah, itu sudah dijalankan di Alor dan sebagian kecil dari Flores. Kita sendiri di Pulau Timor, padahal kita punya banyak teman-teman yang giat di komunitas literasi, kita bisa jangkau lebih banyak lagi orang di Pulau Timor. Selain itu juga programnya mungkin bisa ditambah dengan pelatihan bahasa Inggris untuk orang-orang yang mungkin tidak atau belum mampu les bahasa Inggris begitu. Sekalian juga kita kasih les bahasa Inggris. Dan juga salah satu yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang sudah dijalankan sebelumnya, mungkin dulu itu, tolong koreksi saya kalau saya salah, dulu itu mungkin output-nya tidak, jadi kita cuma sekedar kita datang dan kita kasih alumni dan awardee di daerah cuma datang untuk sekedar kasih jadi relawan, jadi pengajar 1 hari seperti itu. Tapi yang mau dicapai di sini adalah bagaimana kita punya output. Misalnya 1 orang, kalau misalnya kita bicara pemberantasan buta huruf, pengurangan angka buta huruf, dan program literasi dan pemerataan, mungkin kita bisa juga
bekerja sama dengan salah satu yayasan yang saya tahu punya awardee juga yang bisa menyediakan program pemerataan kesamaan paket C atau paket A, mungkin seperti itu. Jadi itu yang bedanya. Yang saya rasa apakah terjawab? Mungkin bisa apakah Kak Iki ingin menanggapi jawaban dari Kak Devi terlebih dahulu sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya? Oh ya, ada satu, sosialisasi ya. Sosialisasi juga sudah pernah dijalankan sebelumnya. Iya, yang beda dari sini adalah sosialisasi di sini itu akan ada program mentorship. Jadi bukan sekedar sosialisasi, tapi setelah sosialisasi ada bimbingan atau mentoring dari, mungkin selama ini ada, tapi itu bukan pure dari alumni dan awardee sendiri, atau mungkin itu jalan sendiri-sendiri, begitu. Jadi inisiatif dari individu alumni atau awardee, begitu. Tapi kalau di sini kita bisa sama-sama bimbing masyarakat atau orang-orang atau adik-adik yang punya minat untuk sekolah lanjut. Jadi kita kasih bimbingan sampai dengan mereka lulus atau mereka selesai tes seperti itu. Selama tes dan setelah. Gitu. Oke, terima kasih Kak Devi sudah menjawab. Mungkin kalau belum ada tanggapan balik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi pertanyaan berikut masih dari Kak Iki. Jadi tadi di program kerjanya Kak Devi sempat berbicara tentang mengadakan program mentoring seperti mentoring beasiswa secara daring maupun secara langsung. Nah, kira-kira mungkin pertanyaan Kak Iki ini akan lebih seperti bagaimana bentuk dukungan dari Mata Garuda sekarang, lebih kepada teknis, kiranya teknis dari pelaksanaan program mentoring untuk jika nanti Kak Devi terpilih sebagai Ketua Mata Garuda NTT periode berikutnya. Iya, program daring saya mau tanya dulu, sebenarnya program daring yang dimaksud di sini kan Kak Iki bilang program daring juga sudah berjalan, dukungan Inggris seperti apa? Program daring yang mana? Kalau bentar. Kan mungkin ada kita unmute dulu Kak Iki. Ada beberapa, kalau tidak, ya. Kak Iki mungkin bisa memberikan klarifikasi lebih jauh tentang pertanyaan yang dimaksud. Kan ada mungkin MG Talk juga bisa daring. Terus di sini saya lihat ada pendidikan tinggi kita, mentoring tadi juga bisa daring. Terus mungkin workshop juga bisa daring. Itu daring yang mana yang dimaksud Kak Iki? Yang sudah berjalan dan dukungan MG seperti apa? Ya Kak Iki. Selamat malam teman-teman. Malam Kak. Semoga sehat selalu, aman selalu dari COVID-19 ya. Ya. Sehat Kak, sehat. Oke. Albert punya latar belakang paling bagus by the way. Iya. Ya, supaya sedikit. Oke. Terkait program daring sama belajar online ini mungkin yang saya lihat yang sudah dijalankan oleh Ria, Albert dan teman-teman itu kan sudah jalan oleh teman-teman sendiri, bukan waktu itu tidak ada dari Mata Garuda, ini teman-teman inisiatif atas nama awardee LPDP. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sudah sangat bagus sekali. Maka apa yang akan Mata Garuda di bawah pimpinan Kak Debri maupun Kak Leslie akan dukung seperti apa nih inisiatif teman-teman yang sudah ada? Ya. Terus mungkin yang pertanyaan pertama tadi saya juga punya tanggapan. Ya, Kak. Yang tadi saya tanyakan itu program yang sudah ada sebelumnya, betul seperti yang Kak Leslie, Kak Debri bilang sudah jalan tapi bukan satu kegiatan yang rutin. Nah, apakah boleh nanti kalau dibawa kepemimpinan kakak berdua ini bisa membuat itu menjadi sesuatu yang lebih rutin? Misalnya dalam sebulan 2-3 kali, terus ada dia punya divisi sendiri dalam Mata Garuda yang akan menjalankan ini. Karena ini yang belum kami buat dari Mata Garuda kali-kali lalu. Dan akan luar biasa sekali kalau teman-teman bisa buat sekarang. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, moderator sudah unmute. Ya, sorry tadi kita pikir peserta bisa unmute sendiri. Bisa, sebenarnya bisa kok, bisa. Oh ya, oke. Oke, Kak Debri mau tanggapan? Oh ya, terima kasih Kak Iki. Iya, itu yang ada dalam benak saya ketika saya merancang atau menulis program ini. Terima kasih Kak Iki. Jadi
sangat mungkin kalau kita semua sama-sama buat itu. Sangat mungkin kalau kita sama-sama buat itu, karena program-program yang ada ini sebenarnya adalah sebagian besar adalah yang sudah diinisiasi oleh individu-individu. Saya terinspirasi untuk sama-sama kita buat satu platform bagaimana individu-individu dalam Mata Garuda ini kita bisa kasih ruang untuk kegiatan-kegiatannya itu dilaksanakan secara rutin. Itu yang dalam benak saya seperti itu. Jadi sangat mungkin dan bisa terjadi kalau sama-sama kita buat ini ke depan. Gitu. Ya, terima kasih sudah menanggapi Kak Devi. Menurut saya memang ide seperti itu memang bagus. Terlebih sekarang di kami yang di Kupang kan sudah ada tempat untuk bisa menjalankan sosialisasi begitu di gedung keuangan kan. Jadi kalau ada masalahnya sekarang tuh bagaimana bisa menjalankan itu secara rutin. Banyak sudah ada. Sekarang tugas dari teman-teman kandidat berdua jika nanti yang terpilih untuk bisa merealisasikan ide tersebut, dan juga untuk teman-teman dalam Ikatan Mata Garuda NTT ini, keluarga Mata Garuda NTT untuk bisa mendukung program-program kerjanya ketua yang terpilih. Oke. Jadi saya boleh tambah satu lagi buat Kak Iki. Ya, boleh. Jadi Kak, yang terakhir itu ada kegiatan yang tadi Kak Iki bilang yang sudah diinisiasi mungkin oleh Kak Albert dan Kak Ria, itu yang untuk masyarakat umum. Yang terakhir ada MG Workshop. Jadi kalau misalnya tahun lalu itu kita share tentang TPA dan TOEFL saja, kali ini kita bisa gandeng kelas daring nih Kak. Kita bisa gandeng kelas daring, bikin kelas offline, bikin workshop kelas offline untuk kita bisa gandeng juga komunitas selain kelas daring yang punya interest yang sama untuk kita bikin workshop TOEFL dan IELTS. Kalau misalnya ada beberapa dari teman-teman yang ikut kegiatan tahun lalu yang cuma TPA saja itu animo masyarakat sangat besar dalam kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya kali ini kita buat IELTS, gandeng kelas daring, atau mungkin gandeng komunitas lain, karena tadi di depan salah satu misi yang diangkat juga adalah kita bersinergi dengan berbagai macam stakeholder yang ada, kita bisa gandeng juga komunitas yang punya interest yang sama, gitu. Kita bisa buat MGX apa gitu. Itu yang maksudnya kegiatan terakhir. Begitu Kak Iki. Oke, terima kasih Kak Devi. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Adi untuk kedua kandidat. Bagaimana strategi pendanaan bagi setiap program kerja yang telah dipaparkan oleh kedua kandidat? Karena kebanyakan program itu seringkali tidak dapat dieksekusi karena permasalahan dalam pendanaan. Mungkin kali ini saya berikan kesempatan kepada Kak Wesley duluan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Sebelumnya itu sepertinya ada pertanyaan dari Kak Iki, saya sempat baca di bagian chat. Iya, masih ada satu pertanyaan dari Kak Iki. Ya, saya rasa tadi, saya lihat pertanyaan itu, cuma saya pikir sebaiknya nanti Kak Iki yang menanyakan secara langsung untuk lebih jelas pertanyaan. Baik, mungkin saya jawab pertanyaannya Kak Adi dulu, Kak? Ya, kalau Kak Iki tidak keberatan atau Kak Iki ingin menyampaikan duluan? Oh, katanya Kak Iki. Oke. Sekalian saja Kak Elsu, nanti baru ya. Baik, mengenai bagaimana caranya berkolaborasi dengan pemerintah. Teman-teman, yang saya pahami, kadang-kadang karena kita anak muda, kita diremehkan oleh orang tua. Itu terjadi, saya rasa kita semua sama-sama rasakan, karena mereka akan mengukur pengalaman kita. Pengalaman kita sudah sejauh mana kita melakukan banyak pekerjaan dan lain-lain. Saya juga sangat merasakan ketika saya ingin memberikan sebuah masukan, ketika saya ingin memberikan sebuah saran yang saya pikir mungkin saya benar, tapi terkadang karena mereka orang tua, mereka bisa jauh lebih benar dari kita karena pengalaman mereka. Berkolaborasi dengan pemerintah itu adalah satu-satu tantangan terbesar Mata Garuda NTT. Saya sempat tanya dengan Ketua Mata Garuda sekarang, Kak El bilang ada beberapa Mata Garuda di provinsi lain
mereka bisa berkolaborasi dengan sangat baik dengan pemerintah. Tetapi ada juga yang kasusnya hampir sama dengan kita. Saya berpikir bagaimana caranya kita kalau ingin berkolaborasi, yang saya pikirkan adalah jangan kita langsung ke gubernur. Kita ini ada banyak kabupaten. Dan saya berpikir bahwa bagaimana kita memulainya dari kabupaten kita masing-masing. Ketika dari 22 kabupaten di NTT, ada 10 kabupaten saja yang menunjukkan bahwa kita punya sinergi yang tepat dan baik antara Mata Garuda dengan pemerintah. Saya rasa pemerintah Pemda kita, Provinsi NTT, mereka akan berpikir bahwa kita harus dipakai. Karena teman-teman jujur, kayak contohnya saya belajar tentang disaster management. Jangan lihat jauh-jauh. Saya pulang dari bulan Oktober sampai detik ini saya belum dapat pekerjaan. Setiap kali saya bertemu dengan orang berbilang ilmu saya itu penting. Ya tentu saja penting. Kepentingan ilmu saya itu semakin terasa dengan wabah COVID-19 saat ini. Ketika semua orang bingung, semua orang ini, tapi saya sudah tahu bahwa wabah ini akan semakin menggila, pindah dari satu negara dan negara yang lain. Dan protokol setiap negara itu sama. Kemudian saya juga punya networking, saya juga punya teman-teman yang saat ini menjadi lini depan di negara mereka masing-masing. Nah, banyak yang berpikir bahwa seharusnya saya juga ikut andil dalam perang dengan COVID-19. Tapi teman-teman kembali lagi, karena pengalaman saya kurang, belum tentu pemerintah mau pakai saya. Begitu. Jadi, ada banyak-banyak aspek yang terkadang itu menghambat gerak kita untuk bekerja bersama-sama dengan pemerintah. Dan itu yang harus kita list dia satu-satu, kemudian kita cari solusinya satu persatu. Tapi secara teknis saya berpikir bahwa bagaimana kita memulai dari kabupaten kita masing-masing. Entah itu di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU. Saya rasa peta penyebaran alumni dan awardee LPDP NTT itu cukup jelas. Siapa yang bekerja dengan sangat maksimal bersama-sama dengan pemerintah di kabupaten, dan itu yang harus kita tunjukkan bahwa kita layak diperhitungkan di Provinsi NTT. Jadi bukan sekedar kita ini adalah anak-anak penerima beasiswa yang sudah kita dibayar oleh negara, disekolahkan di universitas-universitas terbaik, kemudian pulang dan kita tidak buat apa-apa. Padahal ada begitu banyak ide, ada begitu banyak ilmu, ada begitu banyak pengalaman dan evaluasi yang ingin kita berikan kepada pemerintah. Kemudian pertanyaan dari Kak Adi. Pertanyaan dari Kak Adi yang mana ya? Oh ini, strategi pendanaan. Mengenai pendanaan ini susah gampang. Saya selama 2 tahun sekolah di Australia, tahun pertama saya menjadi bendahara di PPIA Newcastle, dan pada tahun kedua saya menjadi presiden di PPIA Newcastle. Persoalannya sama, dana. Bersyukur kalau di Australia ada sistem pembiayaan klub. Jadi ketika kita bikin kegiatan, sistemnya reimburse dan dibayarkan oleh kampus, asalkan itu masuk dalam program kerja kita. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat emergensi, tiba-tiba ada teman kita yang sakit di tanah rantau, atau ada keluarganya yang meninggal jadi harus segera kembali ke Indonesia, itu juga kita harus ikut berkontribusi. Nah, waktu itu solusi saya adalah bikin dana annual fee, jadi bayar per tahun atau bayar per bulan. Jadi waktu itu kita ada lagi kelas-kelasnya. Contohnya kalau mahasiswa yang dibayar oleh Papa Mama Foundation, orang tua mereka, itu kita hanya bayar $5 per bulan. Kalau yang dibayar oleh beasiswa apa saja, entah itu LPDP, Australian Award Scholarship, atau Budi, dan lain-lain, itu bayarnya $10 per bulan. Itu waktu saya di sana. Itu saya buat aturan seperti itu. Alumni bebas, mau berapa saja silakan. Tapi mereka hanya 1 kali bayar. Dan saya meninggalkan organisasi itu dengan kas mereka kedudukan terakhir itu $2.176. Kalau kita mau melakukan pendanaan seperti itu dan disetujui oleh seluruh alumni dan awardee di NTT, saya pikir bisa. Kalau sistemnya annual fee, anggap saja satu awardee yang saat ini sedang sekolah 50.000. Kalau kita punya 100 awardee, sudah berapa?
yang saat ini sedang sekolah. Berbeda kasus dengan alumni. Alumni silakan mau kasih sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak kita batasi. Itu pemikiran saya untuk masalah pendanaan. Karena saya berpikir saya belum begitu tahu pendanaan Mata Garuda ini seperti apa alurnya dan prosesnya seperti apa. Sehingga kalau ada seperti kegiatan-kegiatan yang ingin bersifatnya besar, kita jangan mengumpulkan dana dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Kita bisa memiliki kas sendiri gitu. Kas yang kapan saja bisa kita pakai. Dan itu adalah hasil dari kita semua. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Kak Leslie sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaannya. Mungkin Kak Debri bisa memberikan tanggapan juga untuk pertanyaannya Kak Iki dan juga Kak Adi tadi. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Kak Adi, terima kasih Kak Adi, pertanyaan bagus. Bagaimana strategi pendanaan bagi setiap program? Karena seringkali program yang baik tapi tidak dapat dieksekusi. Di sini berdasarkan pengalaman saya tidak tahu, sama seperti Kak Leslie, kami berdua mungkin awam terhadap pendanaan internalnya seperti apa. Tapi kalau bicara kegiatan-kegiatan yang sudah pernah jalan sebelumnya, itu yang pertama, yang paling penting itu bukan saja dana, tapi juga resources, Kak. Jadi yang paling penting menurut saya adalah resources. Bagaimana kita bisa gandeng komunitas, kita bisa gandeng perguruan tinggi, kita bisa gandeng pihak swasta dan lain-lain. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kemarin kegiatan kita di WIS tahun lalu itu kita gandeng perguruan tinggi. Jadi kita butuh banyak sekali resources yang bukan hanya masalah dana, tapi juga itu dia resources. Jadi kita gandeng perguruan tinggi, komunitas-komunitas, mereka bisa bantu kegiatan kita bukan cuma dari masalah pendanaan, karena kalau misalnya masalah pendanaan saya rasa itu bisa diatasi. Tapi kalau misalnya yang lain, kita strateginya yang pertama adalah kita gandeng mereka supaya mereka bantu kita dalam kegiatan kita. Kita butuh apa, mereka bantu. Misalnya tahun lalu kalau misalnya kegiatan WIS itu, misalnya kita butuh ruangan, gedung. Kalau kita sewa sendiri, rasanya tidak mungkin karena kita tidak punya uang. Tapi kita bisa gandeng perguruan tinggi, kita bisa pakai gedungnya mereka. Kita bisa gandeng pemerintah, kita bisa pakai aula kantor gubernur. Misalnya strategi taktisnya seperti itu. Yang kedua, yang mungkin tidak yang sudah umum tapi juga tidak terlalu efektif, tapi kita bisa coba adalah uang kas dari usaha dana. Jadi kita bikin jualan apa seperti itu, kita bikin usaha dana yang nanti uangnya disimpan di kas. Yang terakhir dan yang sering sekali dilakukan adalah sukarela. Jadi kita buat kegiatan, anggota Mata Garuda ini saya sangat salut sekali dengan rasa sense of belonging kita, rasa memiliki Mata Garuda ini. Jadi masing-masing dari anggota itu kalau misalnya ada kegiatan, dia menyumbangkan apa yang bisa dia sumbangkan, bukan cuma dalam bentuk dana, karena yang kita butuhkan bukan cuma dana. Gitu. Berdasarkan pengalaman. Seperti itu kira-kira Kak Adi. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Kak Adi punya tanggapan balik sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya atau? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Rio. Kata Kak Rio, awardee dan alumni LPDP sudah semakin banyak dan hampir tersebar di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kira-kira bagaimana strategi kandidat dua agar semua bisa merasakan manfaat yang sama dari Mata Garuda NTT? Tentunya ini pertanyaannya juga sedikit mirip dengan pertanyaan dari Kak Albert tentang visi misi program
untuk bisa menjangkau semua wilayah di NTT, tidak hanya yang berada di ibu kota saja. Silakan, mungkin Kak Debri bisa duluan. Oke, terima kasih Kak. Sebentar, saya baca pertanyaan Kak Albert dulu, cukup panjang. Ya, baik. Intinya sama ya, dengan pertanyaan Kak Rio ya. Kurang lebih sama. Menggerakkan Oke. Salah satu strateginya adalah menggerakkan alumni dan awardee di daerah supaya ikut terlibat dalam program kerja yang bisa dilakukan di daerah. Misalnya tadi pemberantasan buta huruf atau mungkin kelas workshop itu bukan saja bisa dilakukan di Kupang, tapi bisa dilakukan di daerah-daerah. Kita bisa ajak alumni dan awardee di daerah untuk buat kegiatan yang sama. Kalau misalnya diharapkannya, kalau misalnya punya kegiatan yang sama yang dilaksanakan di daerah, bukan saja di Kupang, itu alumni dan awardee merasa dilibatkan dalam kegiatan secara tidak langsung. Jadi mereka bisa secara tidak langsung mereka juga involve dalam kegiatan-kegiatan di Mata Garuda. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Kak Debri sudah memberikan jawabannya. Silakan Kak Leslie untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Buat kakak berdua, Kak Albert dan Kak Rido atau Rio ya? Rio ya? Oh ya, Kak Rio. Kak Rio. Baik, baik kakak berdua, memang kesulitan kita adalah wilayah kita yang terpisah-pisah. Karena kita kepulauan, itu menjadi persoalan yang berat, dan saya pikir sebenarnya persoalan ini juga terasa di Mata Garuda Pusat. Karena kita di Indonesia ini betul-betul kita kepulauan. Nah, teman-teman, kalau saya berpikir mungkin kita pertegas lagi struktur organisasi kita. Dalam artian bahwa di setiap kabupaten itu harus ada 2 orang atau 3 orang penanggung jawab. Jadi setiap ada kegiatan dari kita di Kota Kupang, contohnya karena ibu kota, kita di Kota Kupang, dan banyak sekali awardee kita dan alumni yang ada di Kota Kupang, bisa kita memberikan program yang sama ke kabupaten, tapi dengan persyaratan bahwa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan kabupaten tersebut. Contohnya, kalau seandainya literasi, tentu Kota Kupang masih ada anak-anak yang buta huruf, tetapi tidak sebanyak dengan teman-teman di kabupaten yang di pelosok sana. Jadi, kita bisa membuat sebuah skala prioritas. Artinya, kabupaten mana yang harus kita dahului berdasarkan dengan kebutuhan. Contohnya, kalau kita ingin mengenai literasi. Kalau kita ingin meningkatkan pariwisata. Kalau kita ingin meningkatkan pariwisata, Kota Kupang ini hanya sebagai daerah transit. Tetapi, contohnya di Sumba, di daerah Flores, Manggarai, dan di Momere, dan lain-lain, itu adalah titik di mana pariwisata itu tinggi. Bagaimana kita mensosialisasikan mengenai sustainable tourism itu melalui teman-teman kita di Mata Garuda di daerah-daerah tersebut. Jadi kalau saya, selain kita punya PIC di setiap kabupaten, kita juga jika ingin membuat sebuah program, kita perhatikan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dari setiap kabupaten. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Leslie dan juga Kak Debri. Kak Albert. Apa? Iya, Kak Albert. Saya boleh tambah sedikit buat ini Kak Albert. Okay. Pertanyaan terakhir sepertinya belum terjawab. Ya, silakan. Saya tambah sedikit saja. Terima kasih Kak Albert untuk pertanyaan yang kedua. Mengapa visi misi dan program kakak cenderung merupakan sifat desentralisatif?
Oke, terima kasih Kak Albert masukannya. Ini juga merupakan satu kritik buat kami. Terima kasih. Yang tadi saya mau tambahkan adalah kita bisa melibatkan alumni daerah untuk melakukan kegiatan yang sama. Jadi kegiatan ini bukan saja jadi untuk menjangkau alumni di daerah, mungkin secara tidak langsung kita bisa secara daring, tapi secara tidak langsung kita juga bisa menggandeng alumni di daerah untuk melakukan kegiatan yang sama. Jadi kegiatan ini tidak hanya, dan program-program ini tidak hanya dilakukan di Kupang saja, tapi kita bisa gandeng alumni dan awardee di daerah untuk melakukan kegiatan yang sama. Harapannya supaya itu tadi program-program ini tidak cenderung bersifat sentralisatif. Kurang lebih seperti itu Kak Albert. Terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih Kak Debri. Dari Kak Albert maupun Kak Rio ada mau menanggapi? Oke, kalau belum ada, saya memberikan kesempatan kepada KIT untuk bertanya. Mungkin KIT bisa menyampaikan pertanyaannya. Minta maaf sebelumnya Kak Albert, masih ada pertanyaan dari Kak Marta kalau tidak salah untuk kita berdua. Kak Marta Soai. Oh ya, tadi soalnya Kak Ite punya duluan di sini, jadi. Oh ya, oke, baik. Kak Ite bisa menyampaikan pertanyaannya kah? Oke, kalau mungkin Kak Ite masih belum bisa, saya lanjut ke pertanyaan dari Marta untuk kedua kandidat. Nah, ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang diketahui bersama. Kira-kira sebagai kandidat Ketua Mata Garuda NTT periode 2020-2022, bagaimana pendapat dan respon kakak-kakak jika ada hal-hal yang bersifat pribadi ataupun menyinggung sesama awardee maupun alumni dalam keluarga Mata Garuda NTT yang menyebabkan terganggunya kenyamanan anggota-anggota grup tersebut, bagaimana respon dan juga solusi yang bisa diberikan yang diajukan oleh Kak Debri maupun oleh Kak Leslie untuk menanggapi hal ini. Saya memberikan kesempatan kepada Kak Leslie duluan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Kak Marta untuk pertanyaannya. Saya pikir ini juga mewakili suara hati dari teman-teman yang lain. Teman-teman, saya berpikir bahwa yang namanya berorganisasi pasti akan terjadi hal-hal seperti itu. Dan saya rasa kita semua, organisasi kita tidak satu saja. Organisasi kita banyak sekali. Entah itu yang bersifatnya komunitas ataupun bersifat di gereja, di mana-mana pasti juga kita punya orang-orang yang terkadang tidak memiliki batasan ketika berdiskusi di grup-grup umum seperti itu. Dan hal itu juga terjadi waktu pengalaman saya waktu saya sebagai presiden PPA Newcastle, dan itu saya buat 2 grup berbeda di WhatsApp. Jadi ada 2 grup, yang satunya PPA Newcastle, itu gabungan antara alumni dan dengan yang saat itu masih statusnya student. Silakan mereka mau share tentang apapun, video dangdut, mau tentang meme-meme apapun, mau tentang pendidikan dan lain-lain, tetapi ada satu grup namanya Official PPA, itu saya sudah wanti-wanti, orang di dalam situ statusnya adalah student, dan dilarang keras untuk meng-share berita-berita yang tidak jelas. Dalam artian bahwa kita orang-orang akademisi. Kita ini sekolahnya levelnya sudah S2, S3. Ketika kita kembali ke masyarakat, kita kedudukannya dianggap sebagai orang-orang pintar. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa kita pun harus sadar diri, kita bertindak sesuai dengan pendidikan kita. Terlepas dari mungkin itu kebiasaannya di grup-grup yang lain juga, di grup-grup yang lain, tapi saya berpikir kalau jika dan hanya jika kalau saya terpilih, kita harus membuat sebuah peraturan yang jelas dan tegas dengan peraturan tersebut. Jika ada yang melanggar, kita kick dari grup, jangan marah karena kita sudah sama-sama setuju.
Jadi kita sendiri pun harus mawas diri ketika mengetikkan sesuatu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak Leslie. Saya berikan kesempatan kepada Kak Debri untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Kak Albert. Makasih juga Kak Marta. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili suara hati semua orang, sama seperti Kak Leslie bilang tadi ya. Yang pertama yang perlu, saya juga kadang-kadang mungkin ada saat dimana saya merasa terganggu juga. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah, ini adalah bagian dari dinamika berorganisasi. Selalu ada orang-orang yang mungkin bergesekan atau tidak sesuai dengan kita. Nah, sebagai ketua, kalau misalnya nanti teman-teman percayakan saya untuk memimpin, yang pertama dan yang mungkin sudah pernah dilakukan teman-teman sebelumnya, ya pasti kita akan strict dengan rules yang sudah ada, strict dengan aturan yang sudah ada, karena dalam rumah ini bukan cuma ada satu orang saja. Kita sebisa mungkin kita membuat yang lain merasa nyaman dalam rumah ini. Jadi strict dengan rules. Setelah itu mungkin ada pendekatan pribadi dari mungkin dari ketua atau dari BPH, ada pendekatan pribadi karena tidak mungkin kita membuang semua orang. Kita tidak mungkin membuang keluarga kita. Nah, setelah itu mungkin kalau setelah pendekatan pribadi mungkin tidak tertolong lagi, ya memang kita memang harus seperti yang Kak Leslie bilang tadi, saya setuju, kita harus kick dari grup mungkin orang-orang seperti yang sangat bikin orang lain tidak nyaman, gitu. Itu saja. Terima kasih untuk tanggapannya. Dari Kak Marta, ada tanggapan balik? Oke, jadi ini ada ide dari Kak Iki mungkin untuk terkait solusi kalau misalkan ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan bersama. Jadi bisa dibuat grup alternatif. Jadi yang satu bisa dipakai untuk bercandaan, yang satu bisa dipakai untuk hal yang bersifat lebih akademik. Oke. Mungkin saya lanjut lagi. Ini ada titipan pertanyaan dari Karya. Untuk Kak Leslie, tadi dijelaskan ada tentang program menulis ilmiah. Kira-kira bisa menjelaskan lebih detail teknisnya itu seperti bagaimana? Baik, terima kasih. Arya masih ada di meeting atau dia Zoom? Masih ada. Tapi sebenarnya ada gangguan sinyal, makanya tidak bisa. Oh iya, gangguan signal. Baik, mengenai teknisnya itu memang betul, banyak sekali teman-teman kita yang mengejar jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah kan ada, ya saya kurang mengerti, tapi pastinya ada skala prioritas. Bisa jadi yang kita ingin mengerjakan nanti bukan menjadi skala prioritas pertama. Tapi teman-teman, kita bisa membuat daftar isi. Daftar isian dalam artian setiap bab itu beda-beda. Mungkin bab pertama tentang sains. Sains bisa apa saja, matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, ilmu tanah, teknik lingkungan, dan macam-macam. Mungkin di bab kedua tentang ekonomi. Ekonomi bisa berbagai macam. Itu Kakak Debri yang mengerti. Itu ekonomi berbagai macam apa saja yang bisa didaftarkan. Dan saya pikir kita punya begitu banyak lulusan yang bisa men-share tentang ide-ide mereka. Yang bersifat ilmiah ini kadang ada yang seperti penelitian baru bagi teman-teman yang melaksanakan riset selama kuliah. Tetapi ada juga yang bersifat mengevaluasi isu-isu yang sedang terjadi. Contohnya, kemarin sempat disinggung oleh Kak Iki ulang, bagaimana kalau kita mengevaluasi penanganan COVID-19 oleh pemerintah NTT? Kenapa tidak? Kemudian, kalau bisa juga kita mengevaluasi apakah selama ini pengerjaan bangunan, pengaturan pendanaan di NTT itu sudah benar. Itu bisa dilihat dari sisi ekonomi, mungkin perbandingan dengan negara-negara lain atau provinsi lain.
kalau negara lain terlalu jauh, kita bisa bandingkan dengan provinsi lain. Jadi tidak terpaku bahwa jurnal ilmiah itu adalah sesuatu yang bersifat penemuan baru atau analisis baru. Itu mungkin yang terjadi untuk teman-teman di sains, kayak fisika, matematika, dan lain-lain. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau contoh kayak teman-teman di bidang keguruan, dia bisa mengevaluasi apakah keputusan Menteri Pendidikan saat ini sudah baik atau belum. Jika belum, apakah bisa terrealisasi di NTT? Jika sudah, apakah itu optimal terjadi di NTT? Itu bisa seperti itu. Intinya bahwa dalam ilmiah itu kita membahas hal-hal yang sedang dilihat oleh masyarakat. Hal-hal yang dipandang oleh masyarakat ada yang salah. Karena kita semua sama-sama masyarakat. Kita tidak semua orang di dalam alumni dan aware di NTT atau di mata guru dari NTT adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan. Yang lain juga ada yang dosen, yang lain juga ada yang... Jadi tidak semua harus yang bersifat tentang, analisis metode ini. Tidak semuanya harus seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dari Kak Debri? Silakan. Pertanyaan, sebentar ya saya lihat. Pertanyaan yang mana nih Kak Albert? Tadi udah jawab yang ilmiah dari pertanyaan karya. Itu karya buat Kak Leslie. Oh, sorry. Oke, sorry. Kalau begitu, kita mungkin ingin menambahkan sedikit jadi tentang ide yang untuk membaharkan sesuatu yang bersifat ilmiah. Sebenarnya menurut saya juga bagus itu. Mungkin sebenarnya tidak perlu harus yang sesulit seperti harus dipublikasikan di jurnal atau apa begitu. Mungkin teman-teman bisa buat kayak semacam buletin mingguan yang isinya tuh bisa hanya beberapa halaman saja, 2-3 halaman. Jadi situ di buletin tersebut bisa highlight, misalkan ada awardee atau alumni yang menulis sesuatu dalam membahas suatu isu, ataupun bisa juga semacam kayak update terhadap apa yang dilakukan oleh para awardee dan alumni, baik di mungkin yang peneliti ataupun yang bekerja sebagai dosen di universitas di pendidikan tinggi. Jadi tidak perlu harus yang untuk awalnya dulu, bisa berbaginya lebih kepada itu. Jadi para awardee maupun alumni yang ada di mata kuliah NTT juga bisa tahu, ini temannya ini ternyata dia peminatannya di sini melalui buletin mingguan itu. Itu hanya ide saja. Dari karya ada mau menanggapi tadi jawaban dari Leslie? Baik, terima kasih Kak Leslie untuk penjelasannya. Saya juga setuju dengan pendapat Albert mengenai tadi tanggapan mengenai jurnal ilmiah. Kalau saya, mungkin jurnal ilmiah agak sedikit lebih tinggi. Kalau mungkin yang bisa kita buat itu mungkin seperti kayak opini-opini atau juga memberikan update soal keadaan atau situasi yang sedang terjadi saat ini, atau juga nanti bisa buat blog kalau bisa. Jadi teman-teman yang sudah berangkat studi atau sudah pulang studi atau sedang melakukan kegiatan apa saja, mereka bisa membuatkan sedikit cerita lalu diposting di blog Mata Garuda NTT seperti itu. Lalu mungkin kita juga selain itu, hal yang bisa kita tambahkan juga, saya juga setuju dengan pendapatnya Kak Ikis mengenai kita juga harus mempengaruhi policy making, karena after all kita nih adalah kumpulan masters dan juga doctors. Jadi mungkin untuk menulis policy making atau untuk hal-hal yang lain, kita mungkin bisa kerjasama untuk itu. Tapi kalau untuk bagian menulis jurnal ilmiah, saya agak sedikit bukan meragukan, tapi agak sedikit khawatir karena persiapannya akan panjang dan kebanyakan awardee dan alumni itu akan memilih untuk menulis kalau misalnya mereka mau menulis jurnal, pasti akan melihat jurnal ilmiah yang mana. Jadi mungkin kalau untuk hal-hal yang bersifat seperti informasi ataupun memberikan kritik, saran, mending kita buatnya dalam skala di mana bisa disebarluaskan dan terbuka untuk publik, seperti itu. Ya, terima kasih Karya untuk tanggapannya. Maaf, kita menanggapi lagi. Mungkin bisa dibuat kayak semacam
dibagi dalam grup-grup peminatan. Nah, dalam grup-grup peminatan itu, masing-masing grup peminatan mungkin bisa buat semacam diskusi mingguan. Nah, diskusi mingguan ini bisa terbuka juga untuk mereka yang berada di peminatan lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik tentang topik ini, tapi dia fokusnya tidak di situ, ya tidak apa-apa, bisa gabung juga. Jadi itu kayak sesuatu yang bersifat lebih dapat tercapai selama periode menjabat 2 tahun ini bagi yang terpilih nanti. Oke, mungkin lanjut saja dari pertanyaan dari Kak Ite untuk Kak Debri dan Kak Leslie. Oke, jadi ini tentang bagaimana Kak Debri dan Kak Leslie dapat menjangkau setiap atau kebanyakan dari awori dan alumni Mata Garuda NTT untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Mata Garuda. Itu pertanyaan yang pertama. Terkait iuran juga bisa dijelaskan lagi tentang tekniknya, karena mungkin tidak semua awardee mau untuk memberikan iuran. Kira-kira apa yang Kak Leslie dan Kak Debri bisa lakukan untuk meyakinkan untuk para awardee maupun alumni untuk bisa aktif dalam memberikan iuran. Silakan Kak Debri bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, makasih Kak Albert. Pertanyaan pertama dari Kak Ite, makasih Kak Ite untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana strategi untuk merangkul anak-anak MG. Nah, ini jadi concern saya yang paling pertama ketika tadi saya memaparkan program kerja. Jadi, bagaimana kita buat supaya anak-anak MG itu engagement-nya lebih tinggi dalam semua kegiatan. Karena berdasarkan pengalaman yang ikut, mohon maaf kalau bahasanya ya itu saja orang yang ikut. Nah, salah satu strateginya mungkin di awal sekali kita bisa mulai dari kalau mungkin yang awardee dan alumni yang lama mungkin kita bisa pendekatan personal. Kalau yang baru mungkin kita bisa bikin tadi itu gathering atau outbound. Kita dalam gathering atau outbound itu kita bisa kenal satu sama lain, kita bisa kenal orang baru. Selain itu juga di awal kita bisa cerita atau sharing mengenai ini loh kegiatan kita selama mungkin 1 tahun ini kita ada buat kegiatan ini. Kira-kira mau bantu seperti apa, mau kontribusi aktif seperti apa. Karena yang saya sadari sepenuhnya bahwa awardee dan alumni ini sangat-sangat sibuk. Mereka orang-orang yang ahli di bidangnya, mereka orang-orang yang punya kesibukan sendiri. Karena itu kontribusi mereka tidak harus 100% mereka hadir di situ. Tapi bagaimana dalam gathering ini mereka, nanti ada kalau misalnya ada kegiatan, kontribusi atau bantuan saya seperti ini. Begitu. Yang penting adalah kita kenal dulu satu sama lain. Kita sudah dalam grup itu sudah banyak sekali orang yang kalau misalnya kita kenal itu kurang dari 10% yang kita tahu. Karena itu nanti kalau misalnya saya teman-teman percayakan untuk memimpin, dari sekarang saya sudah undang teman-teman semua, tolong ajak teman-teman yang lain, kita bikin gathering. Begitu. Yang kedua, jika ada iuran kas per awardee. Oke, iuran kas. Saya rasa kalau iuran kas itu secara sukarela ya, kita tidak bisa paksa orang untuk kasih uang atau sumbang uang ke kas kita. Tapi di sisi lain, kita butuh uang kas. Kita butuh ada kas di kita, sehingga misalnya kalau ada kegiatan kita bisa pakai itu. Nah, salah satu solusi yang bisa saya tawarkan di sini adalah kita bikin usaha dana, entah kita mau jual apa, seperti itu, kita bikin usaha dana, sehingga minimal kita ada kas. Jadi, meskipun orang lain tidak, atau yang lain, karena namanya sukarela, kita tidak bisa paksa orang untuk sumbang uang, jadi minimal kita punya satu usaha dana yang nanti keuntungannya kita pakai untuk uang kas. Kita punya, minimal ada. Begitu. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Debri.
saya rasa ada pertanyaan dari KIT juga. Iya, iya. Karena sekalian KIT, Tentang jadi ini, saya, ya. tentang ini apa? Untuk yang bisa dikit, Kira-kira apakah langsung dikit pendekatan atau seperti gimana? apa? Bagaimana? Sorry, maaf Kak Albert, silakan. Ya, sudah. Jadi untuk terkait yang tentang kebijakan untuk meng-kick dari grup, apakah langsung di-kick atau mungkin ada peringatan apa-apa? Silakan. Iya, saya baru baca ada saran dari Kak Iki. Terima kasih banyak Kak Iki, ini saran yang sangat-sangat bagus ya. Jadi kita punya 2, kita bikin lagi grup. Jadi yang satu, kita bikin kamar yang berbeda, satu kamar serius, yang satu kamar bercanda. Kamar serius untuk semua orang, kamar bercanda, silahkan siapa yang mau masuk kamar bercanda, kita masuk sama-sama di situ. Jadi mungkin kira-kira supaya kita tidak usah kikik orang, kalau misalnya yang lain setuju, kita ada satu grup yang official. Semua masuk di situ. Nah, grup yang bercanda, silahkan siapa yang mau masuk, silahkan. Yang tidak masuk juga tidak apa-apa. Yang penting semua informasi, semua hal-hal yang terjadi di Mata Garuda itu ada di posting, ada di grup official. Dan kita semua masuk di situ. Terima kasih, Kak Iki. Pertanyaan Kak Iki. Kalau misalnya semua setuju. Ya, oke. Terima kasih Kak Debri. Mungkin Kak Leslie bisa memberikan tanggapan. Baik, untuk pertanyaan Kak Ite yang mengenai bagaimana merangkul teman-teman yang sudah lama sekali tidak aktif. Pertama-tama mungkin kita akan bertanya dulu ke teman-teman pengurus Mata Garuda sebelumnya. Bagaimana perkembangan database kita, alumni dan awardee. Jadi jika kita mau pulang ke kampung halaman, kita selesai kuliah, kita harus melapor LPDP, supaya kita dirubah statusnya menjadi alumni. Saya pikir alangkah baiknya juga teman-teman yang sudah selesai studi juga melaporkan diri ke Mata Garuda NTT agar dirubah statusnya sebagai alumni. Dan saya ingin sekali database kita itu peta penyebarannya itu jelas. Contohnya begini, jika kita ingin membuat kegiatan mengenai literasi, seperti yang saya bilang sebelumnya mengenai skala prioritas, kabupaten mana yang harus kita dahulukan sebelum kabupaten-kabupaten yang lain, sesuai dengan kebutuhan setiap kabupaten. Kita harus cek berapa banyak alumni atau awardee kita di kabupaten tersebut yang sekolah di bidang pendidikan. Nah, itu database itu penting dengan tujuan kita bisa melibatkan mereka. Jadi kita jangan hanya melibatkan orang yang aktif di grup. Saya berpikir kalau kita memberikan tanggung jawab ke seseorang, dia akan menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab dan sangat kreatif ketika diberikan tanggung jawab. Karena yang saya hadapi nanti, saya dan Kakak Debri hadapi nanti, itu adalah orang-orang dengan tingkat akademik yang luar biasa. Dalam artian bahwa mereka sesibuk apapun, mereka pasti mampu meluangkan waktu jika diberikan tanggung jawab. Gitu. Karena mereka mengerti benar artinya komitmen. Simpelnya begini, komitmen kita menyelesaikan kuliah 2 tahun atau 4 tahun untuk PhD. Kita betul-betul kita stick dengan komitmen tersebut dan kita selesai. Ini yang kuliah yang jatuh, bangun, tidur melenggang, orang Kupang bilang yang begadang berhari-hari mampu kita lakukan. Jadi kalau kita bisa memberikan tanggung jawab ke mereka, saya yakin orang-orang yang selama ini mungkin hanya silent reader di grup, bisa mulai aktif lagi. Kemudian mengenai pertanyaan kita yang kedua tentang mengenai pendanaan. Nah, seperti yang Kakak Debri bilang tadi, memang kita tidak bisa paksa. Betul sekali, tetapi kita butuh. Jadi, urgensinya yang mana? Kita butuh. Gitu. Mungkin caranya adalah kita menawarkan contohnya maunya bagaimana, 1 bulan 10.000 kah, atau kita mau per tahun 50.000 kah, atau seperti apa. Kita menawarkan mungkin dengan membuat survei dan lain-lain, sehingga dengan itu terasa sebagai kesepakatan kita bersama, tidak kesepakatan sepihak oleh pengurus di Mata Garuda NTT. Sepertinya kalau menurut saya seperti itu.
jika ada yang tidak membayar, itu tanggung jawabnya dia. Kan dia juga sudah setuju. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Ada lagi pertanyaan yang satu lagi, Kak Ite, tentang pendekatan untuk yang di-kick dari grup kah? Jadi kira-kira apakah Tidak langsung salah. di-kick atau ada kayak semacam peringatan mungkin terlebih dahulu? Karena tidak mungkin kita langsung mengeluarkan mereka dari, kan mereka bagian juga dari ketua mata Garuda NTT. Iya, betul sekali Kak Albert. Memang betul kita tidak bisa langsung main kick orangnya, pasti. Tetapi yang pasti kita sudah membuat aturan. Itu yang utama. Kita semua membuat aturan, dan kita juga membuat aturan pastikan ada. Kalau 1 kali kita mungkin kasih peringatan. 2 kali masih ada peringatan. Kalau 3 kali mungkin kita bisa japri untuk kick dia sementara. Jika kita sudah sepakat, kita bisa masukkan dia kembali. Tapi jika dia mengulang lagi, ya minta maaf. Tapi solusi yang dari Kak Iki juga itu sangat baik. Kita membuat dua grup berbeda, mungkin pekerjaannya akan sedikit lebih berat untuk admin atau untuk teman-teman mungkin merasa, aduh grup tambah lagi, ini grup yang lain lagi, grup yang ini lagi, kita tambah 1 grup lagi. Kemarin sempat dibilang sama teman-teman pengurus Mata Garuda kalau mau buat grup yang bisa menampung banyak dan itu di Telegram, tapi itu mungkin masih proses diskusi antara badan pengurus. Itu bisa jadi salah satu alternatif. Jadi biarkan saja grup WhatsApp itu sebagai grup bercanda kita, tapi kita bisa membuat grup Telegram sebagai grup untuk kita berdiskusi dengan penuh kebijaksanaan, dan kita men-share berita-berita baik di situ. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak Leslie untuk tanggapannya. Mungkin Beta tambahkan sedikit dulu dari terkait jawabannya Kak Leslie tentang bagaimana merangkul semua anggota dari Mata Garuda NTT untuk berpartisipasi. Jadi Beta setuju juga untuk memberikan tanggung jawab, tapi menurut Beta selain memberikan tanggung jawab harus tetap ada pengawasan juga. Jadi kita tetap harus mengawasi kira-kira yang diberikan tanggung jawab itu bisa melaksanakannya dengan baik atau tidak. Kemudian selain itu menurut Beta, sesuatu yang diberikan tanggung jawab itu juga harus ada manfaat yang positif yang dapat diperoleh oleh orang yang diberikan tanggung jawab itu. Jadi istilahnya, karena ini kan kegiatannya bersifat sukarela kan. Teman-teman yang diberikan tanggung jawab pasti juga punya pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi kira-kira bagaimana meningkatkan rasa memiliki bersama sebagai wadah dalam Mata Garuda NTT. Jadi mungkin harus ada kayak sistem kayak reward atau sesuatu yang kira-kira mungkin bisa bagus untuk resume ya. Contohnya saya seperti resume dari teman-teman yang diberikan tanggung jawab gitu. Nah salah satu caranya mungkin menyambung lagi dari pendapat dari Kak Iki. Jadi sebagai Mata Garuda mungkin bisa lebih berperan terhadap policy making. Jadi kredibilitas dari Mata Garuda NTT itu lebih tinggi, dan caranya adalah dengan menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder yang ada di pemerintah. Jadi itu. Jadi tidak hanya menurut saya tidak hanya memberikan tanggung jawab saja, tapi tanggung jawab yang diberikan itu juga bisa bermanfaat tidak hanya untuk bersama, tapi juga untuk mereka yang diberikan tanggung jawab. Karena tadi kan mengambil contoh seperti kuliah. Kalau kuliah kan tentu meskipun susah pasti harus diselesaikan karena itu secara langsung berdampak kepada mereka yang menempuh studi itu. Jadi itu saja. Terima kasih untuk Kak Iki dan juga teman-teman yang tadi memberikan tambahan ide. Ada pertanyaan dari Kak Vicky. Izin bertanya, apa hal yang paling utama dan yang menjadi fokus masing-masing dari kakak ketika terpilih sebagai Ketua Mata Garuda? Mungkin ini lebih kepada rencana dalam waktu dekat jika para kandidat terpilih sebagai Ketua Mata Garuda, apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau yang menjadi fokus utama terlebih dahulu yang ingin direalisasikan dan dilihat dampak nyatanya. Mungkin silakan Kak Devi memberikan jawabannya. Makasih Kak Vicky. Ini pertanyaan Kak Vicky ya, Kak Albert? Iya. Betul, oke. Makasih Kak Vicky pertanyaannya. Yang paling utama yang, mungkin bukan yang paling utama, yang seperti Kak Albert bilang, yang dalam waktu dekat ingin dicapai, itu yang pasti, yang pertama adalah membangun dan mempertahankan engagement dari
anggota Mata Garuda itu sendiri. Jadi yang pertama-tama yang saya mau buat, yang paling fokus utama adalah bagaimana kita meeting dari online ke offline. Jadi kita semua yang bisa, kita gathering dulu. Yang bukan fokus utama, tapi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena kita tidak mungkin bikin kegiatan tanpa orang-orang. Atau kita tidak mungkin bikin kegiatan atau hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan sama-sama, semua itu tidak akan mungkin jalan kalau yang aktif, yang involve itu cuma sebagian kecil dari teman-teman kita di Mata Garuda. Selain itu juga bukan cuma bicara kegiatan, tapi kita juga bicara rasa memiliki kita dalam Mata Garuda ini. Jadi dulu mungkin karena berbicara dari pengalaman pribadi, dulu itu saya sama sekali awam terhadap Mata Garuda. Setelah lulus saya join Mata Garuda, ya tetap di grup. Tapi setelah bertemu langsung dengan orang-orangnya, yang terjadi pada saya adalah saya lebih engage, lebih merasa, oh saya punya rumah, saya punya satu komunitas yang saya bisa berkarya di dalam, saya bisa sharing di dalam. Jadi itu yang mau saya tumbuhkan juga di teman-teman lain yang mungkin selama ini kita tidak kenal mereka itu siapa. Gitu. Jadi mungkin pendekatan secara pribadi dulu di orang-orang di grup agar mereka mau ikut kegiatan pertama ini. Seperti itu Kak Vicky. Ya, mungkin Kak Leslie bisa menambahkan, memberikan tanggapan untuk pertanyaannya Kak Vicky. Baik, mohon maaf ya, saya agak kurang sedikit konsentrasi karena saya sedang diskusi dengan teman-teman di gereja untuk Satgas COVID-19. Ya. Jadi pertanyaan Kak Vicky tadi itu, sebentar. Kak Vicky bertanya, kira mungkin apa yang ingin teman-teman jika Kak Leslie terpilih sebagai Ketua Mata Garuda nanti, dalam waktu dekat, apa yang ingin dicapai, dilihat? Oh iya. Pencapaiannya terlebih dahulu, yang paling utama. Iya, baik. Kalau untuk pencapaian terlebih dahulu, kenapa program saya itu kebanyakan bersifat dari jarak jauh, artinya bisa kita laksanakan dari rumah masing-masing. Mungkin kita mulai mencoba mengumpulkan yang, terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman yang karya Kak Albert dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan saran mengenai pelaksanaan tentang program saya mengenai ilmiah itu, kita bisa melaksanakan itu lebih dulu. Karena itu bersifat masih bisa kita laksanakan dalam waktu-waktu dekat ini, karena jarak jauh. Tentu saja kita tidak bisa berkumpul, tetapi kita bisa membentuk sebuah tim yang baik. Jadi teman-teman yang saya pikirkan adalah selain membagi berdasarkan kelompok pendidikan, dalam artian teman-teman sains berkumpul bersama, social science, ekonomi, dan lain-lain berkumpul bersama, kita juga harus punya satu tim yang tugasnya adalah mereview tulisan-tulisan yang diberikan oleh teman-teman. Nah, orang-orang yang di dalam sini adalah orang-orang yang secara jam terbangnya lebih tinggi lagi mungkin untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat research, atau juga teman-teman yang latar belakangnya di bidang bahasa, karena bisa memperhatikan tata bahasa dan lain-lain dalam penggunaannya. Dan hal-hal tersebut yang bersifat teknis bisa kita laksanakan jika kita punya database yang lengkap. Saya akhir-akhir ini berpikir bahwa kita betul-betul butuh database yang lengkap. Karena jujur saya, kadang-kadang saya tahu nama, tapi saya tidak tahu latar belakang pendidikannya seperti apa, dia jagonya di mana. Sehingga ketika saya memberikan tanggung jawab nanti, jika saya terpilih, saya tahu bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan sempurna. Karena itu memang pekerjaannya dia. Contohnya seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa yang paling dekat yang bisa kita kerjakan adalah yang ilmiah itu atau yang kisah inspiratif. Saya sangat-sangat rindu untuk mendengarkan kisah-kisah luar biasa dari teman-teman Mata Garuda. Saya yakin setiap orang punya
cerita tersendiri hingga sampai di titik ini. Ya. Artinya bagaimana dia mengejar beasiswa dan lain-lain. Jadi saya juga akan melaksanakan itu kalau untuk dalam waktu terdekat. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Leslie. Mungkin ini juga saran yang bagus dari Kak Abner untuk apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu, dan juga menyambung tadi yang disampaikan Kak Leslie, yaitu mendata ulang alumni dan awardee, supaya kita tahu, supaya kalau mau koordinasi buat kegiatan yang kira-kira memerlukan kapabilitas dari alumni dalam bidang ini lebih gampang bisa dijangkau, dan kita bisa tahu, oh kita punya orang yang jago di bidang ini, jago di bidang ini. Jadi mungkin tugas yang pertama yang bisa dilakukan adalah mendata ulang alumni dan awardee per kabupaten. Itu menjadi tugas dari ketua yang terpilih. Kemudian mengenai swadaya dana dari Kak Amner sarannya, katanya mengenai swadaya dana, saya pikir setiap awardee punya beban dan tanggung jawab tersendiri dalam setiap kegiatan bersama. Ya, jadi harus dikoordinasi dengan baik oleh para badan pengurus dalam hal iuran ini. Kalau baik, idenya baik, terus manfaatnya juga baik, pasti akan diikuti oleh sebagian besar anggota. Oke, jadi kalau teman-teman di sini ada yang mungkin mau sambil makan atau apa, silakan ya. Diskusinya bisa menyeluruh, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi tadi itu jawaban dari Kak Vicky, pertanyaan dari Kak Vicky. Ini juga ide dari Kak Erli, tadi kayaknya sudah sempat disinggung, untuk membentuk perwakilan-perwakilan Mata Garuda di tiap-tiap daerah. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Umbu tentang apakah Mata Garuda NTT mempunyai anggaran dasar rumah tangga yang mengatur semua kegiatan organisasi. Mungkin ini pertanyaannya lebih cocok untuk ditujukan kepada para pengurus pada periode yang lalu, karena pasti mereka lebih tahu. Tapi itu juga menjadi saran untuk kedepannya. Ini seperti yang disampaikan oleh Kak Nike. Jadi teman-teman mungkin nanti kedepannya tuh bisa ada laporan dulu dari para pengurus yang sebelumnya, agar kita sama-sama mengetahui apa saja yang sudah dicapai dan juga apa yang ingin dicapai ke depannya, dan harapan-harapan untuk badan pengurus yang baru. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti yang ditanya oleh Kak Umbu menjadi jelas, apakah Mata Garuda NTT punya anggaran dasar rumah tangga. Kira-kira apakah dari Kak Leslie maupun Kak Debri mempunyai ide yang ini tentang mungkin informasi yang seperti ini bisa diketahui menjadi lebih baik? Itu gimana? Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang bertanya apakah ada dasar, saya tidak ada lagi ketidaktahuan dari para anggota tentang bagaimana badan pengurus ini dijalankan. Ya. Karena pasti selain Kak Umbu, banyak juga yang belum tahu apakah Mata Garuda NTT mempunyai anggaran dasar rumah tangga yang mengatur semua kegiatan organisasi atau tidak. Tapi kalau misalkan Kak Leslie dan Kak Dewi tahu, silakan dijawab juga. Mungkin lebih cocok ada KIT di sini, ada Kak Erli, bisa klarifikasi atau bisa menambahkan Ya, bagaimana Kak? Benar, tapi kalau misalkan apakah KIT dan Kak Erli bisa berbicara Kak, sinyalnya sudah. Tadi kayaknya Kak Erli tidak bisa soalnya lagi di rumah sakit. Kalau KIT? Oke, jadi kalau misalkan belum bisa, tidak masalah, nanti baru diklarifikasi kemudian di grup untuk pertanyaan-pertanyaan belum. Halo Kak, halo. Iya, Oke, Kak Erli ada Kak Erli. Iya Kak, kalau yang sepengetahuan kita, Mata Garuda NTT itu menjalankan anggaran dasar rumah tangga itu merujuk pada anggaran dasar rumah tangga dari Mata Garuda Pusat. Gitu. Halo? Iya, clearly. Oke, baik. Ya. Jadi ada ya? Iya. Jadi dasarnya itu langsung diturunkan dari pusat. Mungkin saya menambahkan terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman nanti para kandidat yang terpilih, apa yang bisa teman-teman lakukan juga mungkin bisa membuat kayak semacam
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya, kayak semacam frequently asked questions. Jadi teman mungkin dibuat dalam satu dokumen saja, dokumen PDF atau apa, yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anggota-anggota Mata Garuda NTT beserta jawabannya. Jadi itu menjadi pengetahuan umum, sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita semua. Jadi ini hanya sekedar saran saja untuk kandidat yang terpilih. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Ana terkait ruangan sekret yang ada di Gedung Keuangan Negara. Bagaimana kakak berdua memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kegiatan Mata Garuda? Silakan Kak Lesti bertanya. Silakan Kak Lesti menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Ana. Saya juga baru tahu ya kita punya ini ruangan di GKN. Itu di ya ini informasi seperti ini nih kadang-kadang makanya tahu. Makanya saya bilang tadi mungkin ada kayak semacam tag untuk bisa frequently ask questions untuk menjadi hal yang pengetahuan umum. Jadi masing-masing anggota tahu kita punya gedung yang bisa dipakai, kita punya anggaran dasar yang merujuk dari Mata Garuda Pusat, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengulang. Ya, betul sekali. Ruangan itu harus kita maksimalkan secara baik, dalam artian pasti dalam proses surat menyurat atau pengiriman barang dari pusat atau dari kabupaten itu bisa menjadi alamat tetap. Tapi di situ juga bisa menjadi kantor jika suatu saat, contohnya begini teman-teman, kayak universitas ingin melaksanakan sosialisasi mengenai beasiswa dan kita LPDP diundang. Oleh karena itu, jika ingin mereka bertemu, berarti gedung itu bisa jadi tempat pertemuan kita, ruangan itu. Jika kita ingin face-to-face untuk bicara dibandingkan lewat email, bisa juga digunakan. Tapi yang menjadi persoalan adalah begini, karena kita bersifatnya volunteer, kita teman-teman yang pengurus nanti, mereka pasti punya suatu tanggung jawab utama mereka di tempat kerja masing-masing. Tidak mungkin kan kalau seandainya tiba-tiba, kalau seandainya nanti Kak Debri yang terpilih, karena dia ketua, maka dia harus standby di ruangan sana. Sementara kewajibannya, dia harus mengajar di kampus. Contohnya seperti itu. Jadi mungkin jika kita ingin rapat, jika sudah social distancing ini sudah selesai ya, drama COVID-19 ini sudah selesai, kita bisa gunakan ruangan itu untuk kita rapat BP. Mungkin di sore hari, kita juga bisa menyimpan barang-barang inventaris dari Mata Garuda, di situ seperti brosur, spanduk, dan lain-lain, itu juga bisa disimpan di situ. Kalau kita bisa lakukan. Karena saya sendiri pun belum pernah ke kantor tersebut, dan saya juga belum lihat kondisi terakhir dari kantor tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak Lesti, silakan Kak Debri. Ya, makasih pertanyaannya Kak Ana. Yang pasti karena kegiatan fasilitas kita sudah ada sekret untuk teman-teman yang belum tahu, kita sudah ada dikasih satu ruangan di ruangan sekretariat di kantor Gedung Keuangan Negara. Nah, selama ini kita sudah pakai kegiatan ruangan tersebut untuk kegiatan-kegiatannya MG. Jadi mungkin ke depannya kita sounding lagi ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau atau ada punya kegiatan yang bisa kita fasilitasi di ruangan tersebut, pasti akan sangat terbuka. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di MG yang bisa kita lakukan, misalnya tadi kalau misalnya ada diskusi atau kegiatan-kegiatan lain atau rapat atau apa yang berkaitan dengan MG bisa kita pakai di situ, atau untuk mentoring bisa kita pakai juga di situ. Jadi saya rasa itu ruangan atau sekretariat yang terbuka. Mekanismenya seperti apa nanti saya rasa teknisnya seperti apa kita bisa bicarakan bersama-sama. Yang pasti semua kegiatan yang bisa kita tampung kita akan gunakan ruangan sekretariat. Gitu.
Oke, terima kasih Kak Lesti dan Kak Debri sudah memberikan jawabannya. Ini ada pertanyaan dari, ini tidak ada nama, tentang bagaimana mempererat silaturahmi bersama anggota NTT, Mata Guru NTT. Kayaknya ini tadi sudah sempat ditanyakan tadi di awal, jadi saya rasa nanti tidak masalah karena nanti akan dibuatkan rangkuman dari audiensi malam hari ini, dan juga teman-teman yang tidak sempat hadir pada diskusi kali ini bisa nanti menanyakan pertanyaannya di grup. Nanti bisa kami buatkan ini semacam formulir di Google untuk teman-teman bisa memberikan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di situ. Jadi termasuk juga nanti dalam rangkuman yang akan dibuat. Oke. Ini ada tambahan dari KIT terkait ADART. Oke, apakah dari teman-teman di sini ada yang mempunyai pertanyaan lagi atau tanggapan terhadap jawaban dari Kak Debri dan Kak Lesti sudah sampaikan? Oke. Jadi ini tadi ada saran juga yang masuk ke saya. Mungkin nanti untuk teman-teman yang nanti terpilih, ketua mata guru dan terpilih, bisa membuat semacam timeline atas program-program yang ingin dicapai. Jadi misalkan bulan pertama atau beberapa bulan pertama, timeline kayak gimana, program-program apa saja yang ingin direalisasikan. Jadi di situ setiap anggota dari mata guru NTT dapat juga memberikan masukannya, apakah ini realistis, dapat tercapai atau tidak. Jadi mungkin dari yang terpilih nanti bersama badan pengurus yang lainnya bisa membuat timeline itu agar ini bisa lebih terencana dan tidak hanya berakhir pada sesuatu yang hanya sekedar impian saja tanpa realisasinya. Oke. Kalau begitu mungkin saya kira cukup untuk audiensinya pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan juga masukan-masukan, dan juga untuk Kak Debri dan juga Kak Lesti yang sudah menyampaikan visi misi, program kerja, dan juga memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, jadi ini ada tambahan dari Silvena. Ya, betul. Nanti program kerja ini akan didalasikan dan bisa dalam grup, jadi tenang saja. Dia akan dibuat rangkumannya termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dipaparkan pada diskusi ini. Oke. Mungkin saya memberikan kesempatan beberapa menit dulu kepada Kak Debri dan Kak Lesti untuk memberikan kata-kata penutup kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin mulai dulu dari Kak Lesti, ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami. Siapapun yang terpilih, saya pribadi saya siap untuk bekerja sama. Dan saya berharap bahwa teman-teman yang hadir malam hari ini pun siap untuk bekerja sama. Karena yang saya yakini bahwa kesuksesan sebuah pemimpin itu tidak diukur dari seberapa baik dia mengkoordinasi, tetapi seberapa banyak support system yang dia punya. Karena yang saya tahu bahwa walaupun bukan saya ataupun Debri sekalipun, kita butuh orang lain untuk tetap maju. Kalau saya berpikir sendiri dan saya bekerja sendiri, organisasi ini tidak akan jalan. Jadi, sekali lagi siapapun yang terpilih, bahkan untuk tahun-tahun mendatang, karena ini adalah rumah kita, tempat kita pulang. Yang namanya rumah itu adalah tempat kita memulai dan kita mengakhiri hari kita. Maka alangkah baiknya kita mencintai rumah kita ini dan melakukan yang terbaik untuk rumah kita. Dan rumah kita ini bukan hanya Mata Garuda, tetapi Provinsi NTT. Di sini kita lahir dan dibesarkan. Jadi, untuk NTT yang lebih baik, mari kita bekerja sama sebagai orang-orang hebat yang terpilih, karena saya percaya LPDP tidak pilih kita secara sembarangan. Kita tahu sendiri bahwa seberapa ketat proses seleksi LPDP dan kita adalah orang-orang terpilih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lesti untuk kata-kata penutupnya. Oke, Kak Debri, silakan. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak semua
yang sudah meluangkan waktu untuk mau mendengar pemaparan visi misi dan program kerja yang sudah kami paparkan. Sekali lagi terima kasih. Saya rasa memimpin Mata Garuda ini sebuah tantangan yang besar, karena isinya itu adalah orang-orang hebat semua, bahkan lebih hebat dari saya. Karena itu, siapapun yang terpilih, saya setuju dengan Kak Leslie. Kak Leslie adalah rekan kerja saya, kami kerja sama-sama di Mata Garuda. Siapapun yang terpilih, kakak-kakak yang sudah ikut mendengar program dan visi misi ini, kami mau berharap dukungan kakak-kakak semua dalam kegiatan dan semua yang terjadi di Mata Garuda ke depannya. Saya lihat di sini ada 29 orang kakak-kakak, harap dukungannya untuk Mata Garuda. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat memilih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak kandidat kedua untuk kata-kata yang sangat sungguh luar biasa. Oke, jadi saya lupa tambahkan tadi, jadi selain nanti ada rangkuman dalam bentuk narasi yang dibuat, kami juga selama diskusi tadi sudah direkam jalannya diskusi, dan nanti rekaman ini akan diunggah ke YouTube-nya Mata Garuda NTT secara pribadi. Jadi teman-teman yang tergabung dalam Mata Garuda NTT saja yang dapat mengakses video tersebut. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin lebih memilih menonton jalannya diskusi secara keseluruhan daripada membaca narasinya, bisa silakan. Oke. Jadi terima kasih. Kami dari KPU, tim KPU Mata Garuda NTT, saya, Kak Randi, dan juga Kak Ria, dan juga badan pengurus sebelumnya yang hadir pada kesempatan kali ini, mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Kiranya teman-teman dapat mengikuti jalan pemilihan kandidat untuk Ketua Mata Garuda NTT periode 2020 sampai 2022 dengan baik. Kami dari tim KPU akan terus memberikan update untuk jalannya pemilu ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan teman-teman semua dan juga waktu yang telah disediakan untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Sepertinya sudah berjalan sekiranya 2 jam ini. Oke. Ya, semoga teman-teman menikmati sisa hari pada hari ini dan juga terus sukses untuk segala pekerjaan yang dilakukan dan tetap sehat selalu seperti dalam situasi sekarang. Oke. Oke, terima kasih. Saya akan segera mengakhiri